Baik, kita lanjutkan. Kita masih di surat Yunus. Kita sudah sampai kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, yang diseru adalah semua, baik yang sudah beriman atau yang belum beriman. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum, telah datang kepadamu maw'idatun. Maw'idatun itu adalah pesan-pesan kebaikan yang berupa pesan untuk menghentikan kemungkaran atau pesan untuk melakukan kebaikan. Dan umumnya, dan yang namanya mau'idah itu adalah diberikan oleh orang yang lebih umumnya. Umumnya akan diberikan oleh orang ke atas Nabi, terus Allah. Yani zat yang lebih tinggi. Kalau Allah Khalik, sang pencipta kepada makhluknya. Seorang ustadz kepada jamaahnya, mau'idah. Jadi yang diberi mau'idah, mau'udnya itu harus di bawahnya. Dari segi pemahaman, dari segi ilmu, dan seterusnya. Karena nanti yang diberi mau'idah ini dituntut untuk bisa mendengar. Biarpun nanti yang namanya ilmu itu adalah berbeda-beda. Ada orang itu alim di dalam urusan fikih, tidak alim urusan hadis. Manusia ini. Kalau manusia bisa saja sesaat si A memberikan mau'idah kepada si B, gantian suatu ketika B memberi nasihat. Akan tapi di saat memberikan mau'idah itu adalah dia, karena dia memiliki sesuatu yang lebih, diberikan kepada orang yang belum tahu. Dan orang yang belum tahu itu hendaknya mendengar, karena adalah pesan kebaikan, baik itu perintah menghentikan kemungkaran atau melakukan kebaikan. Nah ini. Dan ini datang dari Allah Jalla Jalaluh, yang tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kekurangan apapun. Allah yang maha sempurna, melalui baginda Nabi SAW dengan wahyu. Al-Quran dan semua yang diucapkan baginda Nabi, syariat Islam. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatun. Al-Quran adalah di dalamnya adalah mau'idah, mawa'id, wahyu, pesan-pesan. Min rabbikum, bukan min ilahikum. Ini Rabb untuk mengumumkan bahasanya kalau ilah hubungannya dengan orang yang menyembah kepada Allah. Tapi kalau Rabb, yang diurusi oleh Allah, yang menyembah kepada Allah hanya orang beriman saja. Adapun Rabb yang diurusi Allah adalah orang beriman dan tidak beriman. Bahkan ini umum memang. Yang diajak bicara adalah bukan saja orang beriman, tapi Rabb, Allah sebagai Rabbmu. Rabb yang mengurusi urusanmu. Baikmu di sini orang kafir atau orang beriman. Tapi kalau ilahukum, Tuhan yang disembah, yang layak disembah, yang menyembah hanya orang beriman. Jadi antara ya ayuhan nas dengan Rabbukum ada kesesuaian. Memang itulah Al-Quran. Ada maksud. Maksudnya umum, semua orang hendaknya faham. Yang belum beriman sekalipun hendaknya mendengar bahwasanya di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah ada mau'idatun min rabbikum. Dan di dalamnya ada syifa. Dikatakan juga Quran syifa. Lima fis suduri. Syifa lima fis suduri. Kesembuhan apa yang ada di hati dari penyakit. Sombong, dengki, dendam, segala macam penyakit di dalam hati. Antara mau'idah dengan manusia, antara mau'idah dengan manusia ini ada mau'idahnya untuk manusia. Kemudian manusia itu akan terima dengan hatinya. Bukan sekedar pikiran. Pikiran belum tentu. Tidak jaminan orang bisa paham lalu bisa mengikuti. Maka hati ini yang perlu dibersihkan terlebih dahulu.
Sehingga di dalam belajar menuntut ilmu mencari kemuliaan itu kuncinya adalah kalau hati. Kalau kehidupan seorang kafir sekalipun, kalau di dalam kehidupannya memang terlatih untuk tidak ngedengki, sering berbagi, tidak sombong, menerima kebenaran dari siapapun, maka di saat mendengar pesan dari Allah pun mudah. Abu Jahal kotor hatinya mendengar petuah dari Nabi, Al-Quran turun pun tidak bisa. Makanya ini yang perlu bersihkan hatinya. Makanya membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Agar menjadikan mu'idah ini benar-benar mu'idah yang bisa rasakan. Mu'idah yang didengar oleh seorang yang memang sudah hatinya sudah bersih. Telah diberi oleh Allah kebersihan, kan diberi kesembuhan hatinya. Maka pesan Al-Quran, hadis Nabi, mu'idah itu semua akan punya fungsi bagi dia untuk menjadi hudan. Akan ada arti petunjuk baginya. Kalau hatinya masih dengan kekotoran, nggak akan bisa jadi petunjuk. Biarpun yang menceramai adalah wali kutub atau bahkan Nabi. Pada zaman Nabi ada orang yang hatinya masih dengan penuh kekotoran, maka nggak bisa menerima petuah dari Nabi. Nah, Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang yang bisa menata hatinya tadi. Jadi kebersihan hati ini adalah karunia juga dari Allah. Ada orang, biarpun dia tidak beriman, tapi nggak pernah punya dengki, benci, dan sebagainya. Lihat, dengar pesan dari dengar ini Nabi Muhammad, langsung dia adil menilai sebuah kenyataan. Akhirnya mudah masuk Islam bagi mereka. Ini terjadi di negeri-negeri kafir sana. Waktu kasus Islam difitnah dengan misalnya WTC waktu itu. Ada orang pada pengen tahu Islam, yang semula tidak tahu Islam, apa sih Islam? Ternyata karena kejadian semacam itu, orang pada masuk Islam. Oh begitu, karena hatinya tidak ada benci. Tidak ada dengki. Kalau orang hatinya tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada dendam kepada kaum muslimin, kepada Nabi, maka ketahuilah, di saat mendapatkan petuah dari Islam, begitu mudahnya mereka untuk masuk. Ini menjadi hudan. Dan Al-Quran akan menjadi hudan pada sesungguhnya. Surat Al-Baqarah di ayat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan dia akan punya fungsi, punya makna, akan menjadi hudan, petunjuk. Tapi tidak bagi semua orang. Lil muttaqin, orang yang punya ketakwaan. Ketakwaan adalah at-taqwa hahuna. Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau bahwasanya at-taqwa hahuna, at-taqwa ada di dalam hati. Kami semua menjawab, betul ya Rasulullah, itu di dalam hatimu. Tapi di hati kami perlu ada syifa. Harus disembuhkan dulu. Diobati dulu. Maka terus membaca Al-Quran ini juga obat. Itu membaca Al-Quran, diyakini bahasa ini adalah firman Allah, memuliakan Al-Quran, membaca di tengah malam dengan sungguh baca. Ini termasuk membersihkan hati, melatih, mengasah kita. Bahasanya ini dari Allah, dari Rasulullah. Setelah ini punya fungsi menjadi hudan sebagai hidayah, maka akan menjadi rahmatan. Wa rahmatun hudaw wa rahmatun, akan menjadi rahmat bagi Allah. Bagi orang yang tidak beriman bukan sebagai rahmat, nanti justru akan jadi bencana, akan dihukum di akhirat nanti di neraka. Wa rahmatan lil mu'minina, dan menjadi rahmatun lil mu'minina, dan akan menjadi kasih sayang bagi seorang beriman, khususnya kasih sayang yang Allah berikan karena keimanannya, karena menjadikan mau'izah, karena menjadikan Al-Quran benar-benar hidayah. Dia mengagumi Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, menerima Al-Quran, menerima Nabi. Setelah itu akan menjadi rahmat baginya. Allah akan berikan rahmat di dunia dan nanti di akhirat, rahmat yang sesungguhnya. Nah, mulai dari mau'izah itu isinya apa? Isinya adalah apa yang Allah ajarkan. Dimulai dari kedatangan baginda Nabi SAW. Karena sampainya pesan dari Allah kepada kita adalah melalui manusia mulia baginda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan satu demi satu hukum-hukum yang semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Lihat. Kemuliaan yang sesungguhnya ini. Al-Quran, hadis, syariat Nabi Muhammad dimulai dari Nabi Muhammad. Hadirnya baginda Nabi SAW, kemudian Allah memberikan wahyu setelah itu. Kemudian mau'izah ini akan sampai kepada hati kita, karena hati kita sudah berusaha untuk kita bersihkan dari penyakit-penyakitnya. Maka itu akan benar-benar menjadi hidayah bagi kita, maka kita akan dapatkan rahmat. Jadi semua mau'izah itu hakikatnya rahmat, dan tidak akan ada artinya kecuali bagi orang yang hatinya benar.
Al-Quran tidak akan menjadi hidayah, akan tidak menjadi rahmat, kecuali bagi orang yang hatinya benar. Jadi rentetan tadi, mulai dari baginda Nabi, dari semua yang diajarkan itu semua adalah hudan, semua adalah mu'idah, semua adalah rahmat. Bagi orang yang beriman. Rahmatun lil mu'minina akan jadi rahmat untuk orang yang beriman. Kul katakanlah wahai Muhammad. Bagi mereka yang sudah menyambut itu mu'idah. Lil mu'minin, orang yang beriman. Disambung kul katakanlah wahai Muhammad. Bifadlillahi wa birahmati, mereka itu bisa menjadikan mu'idah sebagai mu'idah. Lalu hatinya bersih itu semuanya dari Allah. Allah yang membersihkan hatinya. Lalu menjadi Al-Quran jadi hidayah baginya Allah. Banyak orang dengar Al-Quran tidak mendapatkan hidayah. Banyak orang dengar petuah tidak mendapatkan hidayah. Mu'idah datang ke telinganya bertubi-tubi, tapi tidak pernah merasuk dalam hatinya. Tapi siapa yang menjadikan hatinya kok bisa terbuka? Karena Allah telah bersihkan. Sehingga petuah-petuah mu'idah akan masuk ke dalam hatinya. Lalu apa? Dia bisa melakukan kebaikan. Dia bisa nerima baginda Nabi terlebih dahulu, mula-mula. Nerima baginda Nabi, mengagungkan baginda Nabi, memuliakan baginda Nabi, ini kuncinya. Sebab sebesar apapun orang bicara tentang syariat Nabi Muhammad, kalau tidak percaya Nabi Muhammad sebagai pembawanya manusia pilihan, maka tidak akan ada artinya. Maka kunci dari Nabi Muhammad ini mempercayai yang dibawa oleh baginda Nabi terus syariatnya, kemudian sampai dia bisa melakukan ibadah, sholat dan sebagainya. Ini semua ternyata adalah karunia murni dari Allah. Tidak ada orang bisa sujud satu kali sujud kecuali Allah yang kasih kesempatan. Tidak ada orang bisa berderma 1.000 rupiah kecuali seorang hamba itu telah dipilih oleh Allah untuk berderma. Bahkan juga kita tidak akan bisa mengagungkan baginda Nabi kecuali karena Allah pilih kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi mulai dari kekaguman kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi, pengagungan kita kepada Nabi, kepada Al-Quran, kepada syariat, kepada semuanya, ini adalah fadlullah, karunia Allah Subhanahu. Orang berusaha, orang pengen tahu Nabi Muhammad ada, tapi nggak sadar kok. Justru tiba-tiba mencari kejelekannya Abu Jahal dan bagundal-bagundalnya sampai hari ini ada. Pengen tahu tentang Islam, tapi bukan ingin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ingin mencari-cari celah di dalam Islam. Celah-celah yang tidak pernah ditemukan. Ingin mencari kekurangan Nabi yang tidak pernah ditemukan. Sehingga ada berusaha untuk merendahkan Nabi dengan bermacam cara. Nah, Nabi jauh dari itu semuanya. Pada akhir-akhir perendahan badan Nabi, enggak, Nabi mulia, tidak akan bisa terendahkan. Tapi kita wajib membelanya. Nah, itu semua karunia dari Allah yang menjadikan kita bisa percaya, mengagungkan Rasulullah, mencintai Nabi, mengidolakan baginda Nabi. Ini karunia. Tidak semua orang loh ya, diberi oleh Allah karunia ini. Biarpun hidupnya di tengah-tengah lingkungan yang baik. Cuman karena hatinya tidak pernah terlatih sambung, jika ditanya siapa idolamu, dia mengidolakan yang lain mungkin. Pemain bola atau apa yang lain. Karena memang tidak sambung hatinya dengan Nabi. Ini karunia. Kalau ternyata tiba-tiba Allah menjadikanmu atau anak-anakmu, keluargamu, di dalam hatinya ada pengagungan kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi, mengidolakan Nabi, itu dipilih. Fadlullah. Semuanya Allah. Lihat di sana ada orang yang tidak pernah diberi oleh Allah yang demikian itu. Tidak ada kerinduan kepada Nabi, sehingga tidak rindu untuk beriman kepada Nabi. Bahkan malah mencari-cari jelekan Nabi. Biarpun melihat Nabi, mendengar wahyu langsung, Abu Jahal dan yang lainnya. Ya. Karena Allah tidak pilih, maka kita bisa beriman. Kemudian kita bisa melakukan kebaikan. Kita bisa mengikuti acara ini adalah fadlullah. Kul, katakanlah wahai orang-orang yang telah beriman, wahai Muhammad, kepada mereka yang telah beriman. Bifadlillahi, karena karunia Allah lah mereka bisa beriman. Sehingga mereka bisa mendapatkan rahmat. Mereka mendapatkan hidayah. Mereka telah bersih hatinya. Dan mereka bisa menyadari apa yang datang dari Allah melalui lisan Rasulullah adalah mu'idah. Ini adalah fadlullah, karunia dari Allah. Wabi rahmati, dan karena kasih sayang Allah. Kalau tidak karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, tidak akan bisa mendapatkan itu semuanya. Fabidzalika, maka hendaknya orang-orang beriman itu menyadari bidzalika, dengan itu semua, itu karunia, itu rahmat. Falyafrahu, hendaknya bergembira, betul-betul disadari itu nikmat. Bergembira itu apa? Menyadari itu nikmat, mensyukuri nikmat yang besar itu. Falyafrahu, bergembira, maksudnya gembira bukan bertepuk tangan tepuk hore, bukan. Bergembira menyadari dengan hatinya dulu. Senang
dengan baginda Nabi, senang dengan syariat Nabi, senang dengan itu semuanya. Kesenangan di dalam hati nanti akan diungkapkan dengan bermacam-macam cara yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bersedekah. Sehingga para kekasih Allah itu bisa bangun malam, paginya langsung sedekah. Karena terima kasih, ya Allah, puji syukur kepadamu karena tadi malam engkau telah bangunkan aku, ya Allah. Maka aku sedekahkan kepada orang fakir. Kemudian di suatu malam dia tidak bangun malam, dia menangis pagi harinya, sedekah berlipat-lipat karena apa, ya Allah, aku telah ini karena dosa-dosaku hingga tidak kau bangunkan, sedekah juga. Allah. Karena kebaikan yang mereka lakukan, mereka 100% sadar itu karena Allah telah memilihnya. Orang segar bugar tidurnya sore, segar bugar sehat, nggak ada penyakit, besok pagi mau juga nggak ada kerjaan, belum tentu bisa bangun malam tahajudan. Ada orang sudah sakit-sakitan, Masya Allah, tidur pun susah, akan tapi pun Allah bangunkan untuk tahajud karena kemuliaan Allah berikan kepadanya. Maka itu bifadlillah, karena Allah, birahmati, dan karena rahmat Allah. Wabidzalika, dengan rahmat-rahmat Allah itulah yang banyak dimulai dari baginda Nabi, dan sampai kamu bisa bersedekah 1.000 rupiah itu adalah karunia Allah. Falyafrahu, hendaknya bergembira. Orang beriman hendaknya bergembira dengan itu semua, dan bergembira itu maknanya mensyukuri, menyadari itu nikmat. Karena dia menyadari itu nikmat, maka akan senang hatinya karena merasa bahasanya dirinya dipilih oleh Allah, maka bersyukur. Falyafrahu, bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Bersyukur kita dipilih menjadi umat Nabi. Bersyukur. Wah, ini semua cara semacam ini. Bergembira, mensyukuri ini adalah khairun mimma yajma'un. Lebih bagus dari apa yang engkau kumpulkan dari kekayaan yang melimpah di hadapan Allah. Karena bersyukurnya kita akan apa yang Allah berikan kepada kita dari tadi. Mu'idah, kemudian hidayah, rahmat. Ini adalah apa, syifa'un fil qalb. Ini adalah yang Allah berikan, ini adalah lebih bagus daripada semuanya. Bahkan bisa dibalik begini bunyinya. Semuanya tidak ada artinya kekayaan yang melimpah. Bukan dia memiliki sepenggal separuh dunia kekayaannya. Tapi kalau tidak mendapatkan dari Allah karunia tadi, tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada rahmat dari Allah, tidak menjadikan mu'idah sebagai mu'idah, maka semuanya tidak ada artinya. Wa khairan mimma yajma'un, itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan semuanya. Nah, ini pendidikan dari Allah agar kita yafrah, kita nafrah, kita bergembira. Bergembira itu makna syukur. Yaitu tadi, kalau para kekasih Allah, jika bisa bangun malam bersedekah, bisa melakukan kebaikan lagi, setelah dimudahkan kebaikan ditambah dengan kebaikan, karena sudah janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau engkau mensyukuri karunia yang aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambahkan kepadamu karunia-karunia yang agung yang lainnya. Allah. Nah, dari ayat ini, firman Allah ini bisa kita harus memahami firman ini dengan benar, memahami bahwasanya begitu agungnya karunia dari Allah. Semakin kita menyadari besarnya karunia ini, akan menjadi besar syukur kita, farah kita. Kalau tidak sadar, ada orang memberikan kepada kita bermacam-macam hadiah. Cuman karena kita tidak tahu, padahal dia ngasih macam-macam, ada 15 hadiah yang diberikan kepada kita. Cuman karena kita tahunya hanya satu, akhirnya kita datang kepada orang tersebut, terima kasih atas hadiahnya kemarin telah nyampe kepadaku, 1 bingkisan ini. Bukan 1 bingkisan, 15 bingkisan. Cuman karena kita tidak pernah tanya, tidak pernah tahu, tidak pernah mencari-cari di rumah kita apa yang diberikan oleh orang hadiah, maka kita bersyukurnya juga kurang. Maka kita meraba-raba, mencari-cari, merenungi apa yang Allah berikan kepada kita. Ini menggugah syukur. Karena syukur yang dijanjikan akan dibalas oleh Allah dengan tambahan tadi, itu adalah syukur yang sesungguhnya. Syukur bukan sekedar kalimat alhamdulillah, tapi syukur atas dasar kesadaran hatinya akan karunia Allah. Dan mensyukuri itu harus ada kesadaran kalau itu karunia Allah. Dan seseorang tidak akan bisa menyadari kalau itu karunia Allah kecuali dia adalah mendahulukan tafakkur, merenung bagaimana mata Allah berikan pada kita, bagaimana telinga, bagaimana anggota, bagaimana keluarga, bagaimana keadaan ini. Setelah merenungi nikmat Allah yang banyak itu, maka saat itulah dia bisa bersyukur, masuk wilayah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
Lihat sholat. Sholat kita, karunia Allah. Karena dengan sholat kita akan dapatkan pahala terus. Pangkat tinggi di hadapan Allah. Puasa, zakat, silaturahim, semuanya. Akan tapi kalau kita jelajah, lacak semua kebaikan-kebaikan itu, semuanya tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita harus mensyukuri karena Allah telah mensyariatkan sholat kepada kita, Allah telah mensyariatkan silaturahmi kepada kita, maka kita harus mensyukuri keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puncak nikmat, itu adalah Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad. Tertingginya nikmat. Kalau bukan Allah memberi Nabi Muhammad kepada kita, kita tidak akan tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu apapun jadi Nabi Muhammad. Bergembira dengan ibadah sholat, bergembira dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami para ulama. Hendaknya kita bergembira dengan Nabi. Mau'izah melalui baginda Nabi, hidayah melalui baginda Nabi, rahmat melalui baginda Nabi. Bahkan beliau adalah rahmat yang sangat agung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini harus difahami bahwa mensyukuri karunia ini penting. Lalu bagaimana kita mensyukuri keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mensyukuri perintah sholat, kita sholat. Mensyukuri perintah puasa, kita berpuasa. Dan setelah kita berpuasa, syukur lagi kepada Allah karena kita dimudahkan untuk berpuasa. Untuk mensyukuri kehadiran Nabi, itu menjalankan semua syariatnya ini. Menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang perlu juga ditekankan bagaimana kesadaran dan keyakinan kita akan baginda Nabi ini yang harus terus kita asah. Karena dari situlah sumbernya. Semakin kita meyakini Nabi adalah suri toladan kita yang membawa wahyu, membawa agama, maka semakin besar keyakinan kita ini akan semakin mudah kita melakukannya. Karena kita semakin yakin, maka para ulama mengajarkan kepada kita untuk menanamkan kepada kita keyakinan semakin kuat kepada Rasulullah, kecintaan kepada baginda Nabi, agar kita bisa meniru mensuri toladan beliau. Maka mensyukuri syariat Nabi Muhammad dimulai daripada mensyukuri keberadaan baginda Nabi. Bagaimana mensyukuri keberadaan baginda Nabi? Untuk mensyukuri keberadaan baginda Nabi adalah menggugah kesadaran pikir dan hati kita tentang manusia agung ini. Lalu bagaimana menggugah hati dan pikir kita tentang manusia agung ini? Sebut kisahnya. Ceritakan keadaan beliau. Biasakan mengagungkan segala sesuatu yang ada urusannya dengan beliau. Ini perlu kita latih. Sehingga sahabat Nabi pun ini yang memulai mengagungkan baginda Nabi. Bukan syariatnya saja. Ini kesalahan. Ada orang berkata yang perlu diagungkan dari Nabi Muhammad adalah syariatnya. Zatnya, jasad Nabi tidak. Ini kurang ajar. Nabi Muhammad SAW jasadnya pun mulia. Bagaimana tidak mulia sahabat? Orang yang lebih tahu tentang baginda Nabi. Wa idza tanakhama nukhamatan tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum. Fadallaka biha jahu. Nabi kalau buang dahak berebut mereka. Dahak bukan jasadnya. Bahkan dahak bukan jasadnya Nabi. Bukan syariat. Akan tapi urusan dahak. Wa kadu ayaktatilu fi wudu'i. Berebut tentang wudu'nya Nabi. Apa? Air wudu' enggak ada urusannya dengan Nabi. Enggak ada urusannya dengan syariat. Air bekasnya. Tapi karena apa? Ini sambung dengan Nabi Muhammad. Mereka mengagungkan Nabi. Jasadnya Nabi diagungkan. Maka sangat dusta. Orang yang mengatakan jasad Nabi enggak perlu dimuliakan, yang perlu dimuliakan adalah syariat Nabi. Tidak ada syariat Nabi kecuali ada melalui jasad Nabi kok. Nabi jasadnya yang menerima. Akal beliau yang disampaikan dengan apa ilmu wahyu beliau sampaikan, lesan beliau, lesan jasad Nabi. Maka yang merendahkan jasad Nabi, merendahkan syariat Nabi, merendahkan Allah. Sehingga kalau mencaci jasad Nabi, merendahkan Nabi, ini pelanggaran besar. Keluar dari iman. Makanya kita perlu mengagungkan Nabi. Dan Nabi berada mulai kapan? Dimulai dari kelahirannya. Maka sangat wajar kalau ada orang mengagungkan, merayakan, membesarkan, masuk membesarkan. Karena apa? Memang orang besar. Memang manusia besar. Sehingga merayakan keagungan kelahiran baginda. Mengagungkan, merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Ayo. Ya dengan menjalankan, membesarkan syariat. Dimulai dari mengenalkan sejarah beliau. Kemudian dikenalkan kepada syariat-syariat Nabi SAW. Itu namanya mensyukuri. Itulah yang dilakukan oleh orang pelaku-pelaku perayaan Maulid Nabi SAW. Bukan sesuatu yang bid'ah. Ada sebagian begitu mudah mengatakan karena Nabi tidak pernah melakukannya.
Nabi menyuruh mengajarkan kepada kita, anak-anak kita untuk mencintai Nabi. Lalu bagaimana caranya? Tunjukkan kepadaku untuk mengajarkan cinta ini. Hei yang mengatakan murid Nabi bid'ah. Gimana cara mengajarkan kita kepada Nabi Muhammad? Ya bacakan sejarah. Kita baca sejarah di situ. Apalagi baca sholat. Kita ajarkan sholat di situ. Apa yang menjadikan sebab itu dikatakan bid'ah? Ada. Kalau memandang kaum muslimin adalah tidak dengan cinta, sehingga akan mencoba mencari-cari kesalahan umat Nabi Muhammad. Mereka ketemu Imam Syatibi telah membagi bid'ah, ada bid'ah. Ada bid'ah yang namanya bid'ah idhofiyah. Ada yang hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikah, bid'ah yang sesungguhnya. Ada bid'ah idhofiyah. Dari zatnya tidak dikatakan bid'ah, tapi karena dibaringin dengan sesuatu yang bid'ah akan jadi bid'ah. Dalam hal ini Imam Syatibi tidak melakukan kesalahan. Biarpun pembagian ini boleh bertanya, dari mana pembagian ada bid'ah yang idhofiyah dan yang asliyah itu? Itu hanya pemahaman Imam Syatibi. Yang salah adalah yang memahami omongan Syatibi lalu dikembangkan dengan cara yang salah. Dicontohkan kalau bid'ah yang sesungguhnya, contoh membuat sholat sudah 5 waktu tambah 1. Bid'ah yang benarnya. Ini. Atau sholat 4 rakaat jadi 5 rakaat, bid'ah. Yang idhofiyah itu adalah kalau bid'ah yang asliyah atau yang hakikiyah, itu yang hakikat itu adalah dikatakan oleh Imam Syatibi bahwa sesuatu itu memang dikembalikan kepada dalil, tidak bisa, baik dalil kitab, Quran, sunnah, qiyas, dan adilah yang difahami alimi. Kalimat beliau, kalimat Imam Syatibi tidak bisa dikembalikan kepada adilah yang difahami para ulama, maksudnya mukhtalaf fiha. Kan adalah adilah muttafaq alaiha, ada adilah mukhtalaf fiha. Jadi yang namanya bid'ah itu adalah sebuah amalan, perilaku yang dikembalikan kepada dalil itu nggak ketemu. Apakah itu dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas, atau adillah al-mukhtalaf fiha, nggak bisa ketemu di sana. Wa adillah mukhtalaf fiha banyak. Syar'u man qablana, qaulus sahabah, istihsan dan yang lainnya. Masih banyak adillah, itu bukannya Quran, hadis itu saja. Dan ini ulama mengakui bahasanya ada adillah yang lainnya di sana. Cuman sekarang begitu mudahnya, seolah-olah hanya Al-Quran saja. Adillah yang lainnya, mukhtalafiyah, itu juga diambil dari Al-Quran. Istimbat dari Al-Quran dan hadis Nabi, lalu muncul adillah semacam itu. Adillah yang banyak itu, namanya disebut mukhtalafiyah. Jadi orang bisa berbeda pendapat di situ. Seperti istihsan, Imam Syafi'i tidak mau ngambilnya. Tapi maknanya diambil. Ini ada perbedaan, kadang-kadang khilafnya khilaf lafzi. Baik. Yang namanya bid'ah hakiki yang sesungguhnya itu, kata Imam Syatibi, adalah yang kerjaan amal ibadah jika dikembalikan kepada Quran, hadis atau ijma', qiyas yang lainnya nggak bisa sama sekali. Sehingga dalam definisi beliau adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi aw ma yuqsadu bis syari'ati. Ada dua. Kata Imam Syatibi bahwasanya yang namanya bid'ah adalah satu amalan, cara beragama, mukhtara'atun yang dibuat-buat, hanya nggak ada contohnya. Contoh itu siapa? Bukan contoh Nabi khusus saja, istidlal. Maksud contoh itu tidak dikembalikan kepada dalil. Mukhtara'atun tudahi syariat, yang menandingi syariat. Yuqsadu bisuluka 'alaiha, tujuannya melakukan itu semua adalah al-mubalaghatu bit ta'abbudi, karena berlebihan. Kurang, salat kok cuma 5 waktu, antara zuhur dengan subuh kok jauh banget, saya kasih dah jam 9 salat lagi, itu beda. Lah Imam Syatibi juga mendefinisikan. Cuma ada orang mencoba menyalahgunakan definisi begini untuk kemauan sendiri. Lalu beliau juga dalam i'tisamnya menyebutkan tentang ada bid'ah idhofiyah. Lah idhofiyah gimana? Ini ada dalilnya memang amalan ini, cuman pelaksanaannya lah idhofah. Ini bisa dibenarkan ini. Bisa dibenarkan, cuman cara mempraktekkannya kepada amaliyahnya itu yang salah. Sebagian orang menghukumi bid'ah idhofiyah itu. Bid'ah idhofiyah itu contohnya, beliau menyontohkan, sholat itu ada dalilnya atau tidak? Ada. Sholat ada dalilnya. Cuman telah dirusak dengan misalnya dirubah syarat-syaratnya. Sudah rukun syaratnya jelas. Tak tahu ditambah jurus senam. Ada tambahnya senam apa gitu, atau juru begini, ya nggak boleh itu.
Idhofiyah, tambahannya itu nggak boleh. Sholatnya di syariat, tapi kok tidak sesuai dengan petunjuk Nabi juga nggak benar. Atau melakukan satu amalan, zikir adalah bagus. Zikir adalah bagus. Cuman syaratnya kalau berzikir nggak pakai baju semuanya, lagi perempuan kumpul. Lah ngaco. Berarti kebenaran dicampur dengan kebatilan, itulah idhofiyah. Kalau kita mau menggunakan istilah ini, sementara ulama nggak usah pakai idhofiyah ini. Sudah bid'ah jelas seperti ini. Anggap saja kita ngikuti mereka yang mengatakan ada bid'ah idhofiyah, itu adalah kebatilan dicampur dengan al-haq. Maka ini adalah bid'ah idhofiyah. Haknya menjadi rusak. Salat syariat, tapi dia saya punya syarat khusus deh tambahan. Syaratnya ngadep ke timur deh. Lah ngaco ente. Tapi kalau ini adalah syar'i, disusun rapi, dijajarkan, bukan dicampur, dijajarkan dengan yang syar'i, ada masalah. Bukan bid'ah di situ. Dengan yang mubah juga nggak ada masalah. Karena apa? Mubah digabung dengan sesuatu yang syar'i nggak ada masalah. Selagi tidak ada larangan di situ misalnya. Contoh, berzikir adalah diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah bahkan diperintahkan, Nabi memerintahkan, zikir diajarkan. Cuman biar orang semangat zikir, saya ingin gabung deh antara zikir, nanti ya sekalian saya pengen gabungkan deh, sambil menyelam minum air deh, zikir-zikir di rumah masing-masing, kayak kurang mumpung lah. Pertama Pak, saya ingin ngajari mereka cara berzikir yang benar. Kemudian saya ingin silaturahmi, kumpul. Kemudian setelah itu saya kasih makan deh. Kemudian setelah itu saya kasih yang lainnya. Digabungkan amalan-amalan baik. Tapi tidak dicampur adukkan. Zikirnya sendiri. Pas waktu duha nanti breaknya adalah sholat duha. Jadi zikir dulu sebelum duhaan. Kemudian ada tausiyah 20 menit. Sholat duha. Kemudian sholawatan. Makan. Ini. Lihat mereka yang nggak paham dianggap ini idhofiyah, bid'ah idhofiyah ajib. Kenapa? Telah mencampur. Ini bukannya mencampur, dijajar ini. Mencampur itu gimana sih mencampur? Yang mengatakan ini bid'ah idhofiyah, mereka nggak bisa pasti melakukannya. Tiba-tiba ngadakan acara, ada bacaan Al-Quran, tiba-tiba ada tausiyah, sama aja. Sementara Imam Syatibi tidak mengatakan bid'ah idhofiyah itu yang ini. Bid'ah idhofiyah adalah sesuatu yang benar dicampur dengan yang batil. Mana ada batilnya di sini? Maulid menjadi bid'ah idhofiyah menurut yang mengatakan adalah begini, maulid Nabi dengan joget-joget laki perempuan, syukuran, nah itu bid'ah idhofiyah ada. Maulidnya benar, bangga dengan Nabi ada, tapi campur dengan ini bid'ah idhofiyah. Makanya kami himbau kepada pelaku maulid Nabi, hendaknya menegaskan kepada semua jamaah agar jangan melanggar syariat, tidak terjadi keharaman di dalamnya. Tapi kalau di dalamnya adalah pembacaan sirah Nabi SAW. Kemudian ada sholawat, ada tilawatul Quran, ada tausiyah, ada silaturahmi, ada makan. Ini bukan sesuatu yang diharamkan. Maka anehnya mereka ini mencari-cari. Lalu hujahnya adalah omongannya Imam Syatibi. Bid'ah idhofiyah. Ya kalau berbangga dengan Nabi kan, baca sholawat itu ya syar'i. Cuman berkumpulnya orang baca sholawat ini loh, bid'ah ajib. Memang berkumpul sama ini bid'ah dari mana? Berkumpul mubah. Berkumpul itu sama dengan saya ngangkat kaki. Ngangkat kaki mubah ya. Jadi kalau baca sholat dengan ngangkat kaki nggak boleh jadi. Aneh banget kau nih. Ya sudah ngangkat kaki, lagi capek pengen iseng ya. Olahraga. Tapi dibandingin dengan sholawat bid'ah. Nggak ada Nabi menjalankan sholawatan, zikir dengan olahraga itu di al-baja itu, olahraganya pakai la ilallah itu bid'ah itu. Karena la ilallah pakai olahraga nggak boleh. Aneh banget. Justru hendaknya orang menjadikan semua kegiatan dengan zikir. Jangan dijadikan idhofi ini. Inilah yang perlu dipahami. Kasihan. Jadi hatinya itu tadi belum syifa, belum menjadikan lakukan syifa sehingga menjadi orang lain menganggap sampai dengan karena bahasanya sudahlah, tidak usah dilakukan karena tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang dia dilakukan saya itu tidak dicontohkan Nabi. Dia duduk ceramah ngajar begitu, nggak dicontohkan Nabi, pakai mikrofon kemudian, nggak dicontohkan soalnya Nabi. Dia ajib orang mengatakan. Kalau dikatakan mikrofon, itu kan urusan dunia, bid'ah itu urusan ibadah. Hadis Nabi nggak ada pembedaan urusan dunia akhirat. Kullu bid'atin tentu ada semuanya.
Kullu muhdatsatin, semua yang baru kok, nggak ada pembedaan antara dunia dengan akhirat. Itu kan ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian jangan berlebihan di dalam memahami, jangan salah memahami perkataan para ulama. Baik, kita sampai di sini. Maka ayat ini, firman Allah di sini adalah satu ayat yang sangat jelas mengajarkan kita untuk bergembira. Kul bifadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah, bi rahmati, dengan rahmat Allah lah, fa bidzalika, hendaknya dengan yang demikian itu, fal yafrahu, hendaknya mereka bergembira. Dan adalah rahmat yang lebih agung dari baginda Nabi. Tanyakan. Sebaik-baik untuk menjelaskan Al-Quran adalah Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita bergembira atas kehadiran Nabi SAW. Tapi ingat, perayaan Maulid Nabi adalah syar'i, bukan bid'ah, dengan catatan itu tadi. Di dalamnya adalah sesuatu yang diajarkan Nabi, membaca salawat, membaca sejarah Nabi untuk kenal Nabi, membaca Al-Quran dan tausiah dan sebagainya. Jadi pemahaman tentang bid'ah idhofiyah bagi yang mengatakan berlebihan, kelewat, offset, keluar jalur. Imam Syatibi tidak menghendaki seperti itu, akan mereka telah bawa, oh idhofiyah. Kayaknya itu kayak pengen nyari-nyari kesalahan orang. Pakai dalil yang pakai jadi ada kesalahan yang dicari-cari. Karena bingung menyalahkan, gimana? Iya sih, sholawat bener juga. Apa ya caranya? Sholawat syariat. Ijtima'nya orang saling silaturahmi syariat, syar'i. Sedekah syar'i. Ceramah syar'i, bingung. Imam Syatibi ketemu, bid'ah idhofiyah. Wah senang, bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah benar, bid'ah idhofiyah kemana-mana. Bid'ah idhofiyah, bid'ah idhofiyah. Mau bid'ah hakikiyahnya nggak ketemu dia. Karena nggak ada alasan mengatakan bid'ah. Bid'ah idhofiyah. Idhofiyahnya itu kemana? Kalau idhofahnya kepada batil, iya. Melakukan kebaikan tapi dibarengi dengan kemaksiatan, dicampur, itu bid'ah idhofiyah, batil, dicampur dengan yang hak, nggak dibenarkan seperti itu. Tapi kalau rangkaian Maulid Nabi, suruh lihat di sini apa yang dihadirkan. Pertama adalah jadikan forum silaturahmi sekaligus syukuran karena lahirnya pondok milad, kemudian dalam tausiah ada yang mendengar nasid yang bagus-bagus, suaranya masya Allah dengan ayo, bid'ahnya yang di mana? Permasalahannya adalah, wahai saudaraku, mungkin Anda mendengar suara ini dan Anda berbeda dengan kami. Ayo kita tata hati kita. Kalau Anda menghukumi perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah, dan Anda sebut dengan bid'ah idhofiyah, maka telah banyak bid'ah idhofiyah yang Anda lakukan. Anda cari sendiri. Apa? Amalan ibadah yang tidak diajarkan Nabi, tapi Anda telah melakukannya. Banyak contohnya. Tidak bisa dihitung, karena hampir semua yang kita lakukan, ini banyak tambahan. Tapi tambahan ini tambahan masuk wilayah yang semula diperbolehkan. Karena diperbolehkan kita isi dengan yang baik, jadi baik kok. Dan para sahabat Nabi membuat hal yang tidak ada. Pondok begini nggak ada zaman Nabi. Datang belajar ke Nabi yang masjid, sudah selesai. Membuat pondok santri gedung megah begitu. Wah ini kan untuk sarana dan sebagainya. Sudah mulai boleh sarana. Sarana itu idhofah. Aslinya nggak ada sarana. Sarana tidak ada sarana tidak. Wah lil fasail hukul masail, hukul maqasid. Nah, udah bagus. Sudah kita sama kalau gitu. Jadi mohonlah, ini persatuan umat. Justru perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu hal yang wajib. Kita harus berusaha. Caranya pun macam-macam. Kalau Anda tidak bisa dengan cara yang selama ini dilakukan sebagian kaum muslimin, dengan cara mengadakan gebiar yang besar dan sebagainya, Anda bisa melaksanakan di rumah Anda, diajarkan anak-anak di hari itu. Maulid Nabi itu kapan? Bukan saja di hari kelahiran Nabi. Ini kan fitnah yang dilakukan lagi. Wong lahirnya Nabi bukan tanggal 12 kok merayakan Maulid Nabi tanggal 12. Kami merayakan keagungan Nabi, kelahiran Nabi, bukan tanggalnya. Urusan tanggal mah suka-suka. Memang khilaf para ulama, ada mengatakan tanggal 12, ada tanggal 9, ada tanggal 8. Kami mengagungkan baginda Nabi dan merayakan hari kelahirannya yang sudah pasti. Urusan tanggal ente yang ambil, suka-suka ente ambil. Bukan urusan tanggalnya, kita tidak merayakan tanggal, tapi kita merayakan hari yang pasti. Sudah pernah kami sampaikan, khilaf tentang kelahiran baginda Nabi itu yang pasti disepakati adalah harinya. Harinya adalah hari Senin, enggak ada yang khilaf karena disebut kelahiran Nabi. Bulannya khilaf, tahunnya juga khilaf. Tapi yang jelas Nabi pernah lahir, tidak turun dari langit begitu. Lahirnya Nabi itu yang perlu kita agungkan, selesai. Maka jangan bahas tentang, kadang-kadang mencari celah, sudah ini Nabi kan bukan tanggal 12. Kemudian kita merayakan juga bahkan tanggal 12, pokoknya awal Ahad Maulid Nabi, selesai. Bahkan bulan Ramadan pun boleh kita merayakan Maulid Nabi SAW. Dan tidak harus di masjid, di rumah Anda pun. Dan tidak harus seperti acara ini. Anda bagi-bagi duit 1 juta juga boleh. Ini enggak, itu enggak. Terus mau apa? Mau apa? Mau membid'ahkan orang lain. Melarang orang berkumpul dalam
kebaikan, melarang orang bersedekah, melarang orang untuk baca salawat, terus mau apa? Islam mau dijadikan bagaimana? Yang mengatakan yang tidak setuju dengan maulid Nabi itu maksud kami, ayolah kita sejuk sedikit. Kalaupun Anda memang belum yakin betul Anda belajar, tapi jangan keluar dari kalimat Anda, kalimat bid'ah. Dan muskilahnya muncul dari ulama-ulama yang dianggap mereka besar di ulama-ulama mereka ini. Bid'ah. Itu kan bid'ah idafiyah. Innalillah. Baik. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, menjauhkan kita semua dari bid'ah. Ini satu ayat saja karena momennya momen Maulid Nabi, pas ayat ini ayat-ayat yang sering dibawa oleh para ulama tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ara'aitum, insyaallah pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab.